Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Aziz Yusuf dengan NIM terakhir 34, kelas Jaringan Komputer dan IoT dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, OSI layar. Pengertian OSI layar. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Tujuan diciptakannya OSI adalah menjembatani proses komunikasi komunikasi data melalui kerangka logika yang terstruktur. Dengan begitu, para desainer jaringan dapat memahami metode, jenis protokol maupun tiap layarnya. Pengertian bagi kita orang awam tentang dunia jaringan, yakni program yang dibuat untuk dunia komputer sehingga dapat saling terhubung pada jaringan dengan cepat dan efisien. Di sini ada 7 layar pada model OSI. Yang pertama, application, fungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contoh SMTP. Yang kedua, presentation, fungsi memformat data sehingga dapat dikenal oleh penerima, contoh JPG, GIF, HTTPS, SSL, TLS. Yang ketiga, session, fungsi membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim, contoh NetBIOS, PPTP. Yang keempat, transport, berfungsi untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan, contoh TCP, UDP. Yang kelima, network, berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket, contoh router, layer 3 switch. Yang keenam, data link, fungsi menambahkan MAC address pada paket, ini contoh switch. Yang ketujuh, Syscall, fungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi atau contohnya hub, niche, kabel. Yang pertama, physical layer. Physical layer merupakan layar pertama atau yang terendah dari model OSI. Layar ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari playscale layar perangkat pengirim atau sumber menuju ke playscale layar perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Pada playscale layar data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi dari radio atau infrared maupun cahaya biasa. Fungsi physical layer. Yang pertama, memindahkan bit antara device. Yang kedua, berkomunikasi langsung dengan jenis media transmisi. Yang ketiga, mempresentasikan bit. Yang keempat, menentukan kebutuhan listrik, mekanis, prosedural, dan fungsional, mempertahankan dan menonaktifkan hubungan fisik antara sistem. Yang kedua, data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema penyelamatan fisik seperti alamat image pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi lagi menjadi dua sublayer, yaitu layer media access control atau disebut MIDC dan layer logical link control atau disebut dengan LLC. Layer media access control MIDC bertanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah perangkat pada suatu jaringan memperoleh akses ke medium dan izin untuk melakukan transmisi data. Layer logical link control LLC bertanggung jawab untuk mengontrol
pemeriksaan kesalahan dan juga melakukan sinkronisasi pada frame. Fungsi data link layer. Yang pertama, mengkomunikasi paket data ke bytes dan byte ke frame. Yang kedua, menerima perangkat media berupa MIDS addressing. Yang ketiga, deteksi error dan reporsi error. Yang keempat, menyediakan transmisi fisik dari data. Yang kelima, menangani notifikasi error, topologi jaringan, flow control. Yang keenam, memastikan pesan-pesan akan terkirim melalui alat yang sesuai di LAN menggunakan hardware address atau disebut dengan MIDS. Yang ketujuh, menerjemahkan dari layer network di atasnya ke bit-bit layer fisik di bawahnya. Yang kedelapan, melakukan format pesan atau data menjadi pecahan-pecahan data frame. Yang kesembilan, menambahkan header yang terdiri dari alamat HW sources dan destination, semacam informasi kontrol. Yang ke-10, mengidentifikasi peralatan pada network. Yang ke-11, membentuk eksulasi yang membungkus data asli. Yang ke-12, eksulasi akan dilepas setelah paket diterima oleh layer di bawahnya. Yang ke-13, enpulasi akan melanjut di hop lain hingga paket sampai ke tujuan. Yang ke-14, paket tidak akan berubah sepanjang pengiriman. Yang ketiga, network layer. Network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antara perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dan hal melakukan routing. Routing memungkinkan paket dipindahkan antara komputer yang terhubung satu sama yang lain. Untuk mendukung proses routing ini, network layer menyimpan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat pada jaringan. Layer network juga mengelola pemetaan antara alamat logikal dan alamat fisik. Dalam jaringan IP, pemerintahan ini dilakukan melalui Address Routing Process atau ARP. Fungsi network layer. Yang pertama, mengangkut lalu lintas antara peralatan yang tidak terhubung secara lokal. Yang kedua, paket diterima oleh invert router. Yang ketiga, router akan mencek alamat IP tujuan. Yang keempat, melakukan routing tabel. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Fungsi transport layer. Yang pertama, melakukan segmentasi dan menyentuhkan kembali data yang tergmentasi dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama. Yang kedua, menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung. Yang ketiga, membuat sebuah koneksi logikal antara host pengirim dan tujuan pada suatu internet network. Yang keempat, bertanggung jawab menyediakan mekanisme multiplexing. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, pengelola, dan memutuskan koneksi antara komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, initiation layer menggunakan virtual dan dibuat oleh transport layer. Fungsi session layer. Yang pertama, pertahankan data dari berbagai aplikasi yang digunakan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session antara layer di atasnya. Yang ketiga, kontrol dialog antara peralatan atau node. Yang keempat, koordinasi antara sistem-sistem dan penentukan tipe komunikasinya. Yang kelima, menjaga
terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. Yang keenam, presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Fungsi presentation layer. Yang pertama, bagaimana data dipresentasikan. Yang kedua, menyajikan data. Yang ketiga, layanan penerjemah. Yang keempat, menentukan tipe data seperti gambar, audio, video atau teks, ekspresi ASCII dan ekstensi file agar file siap ditampilkan di layar aplikasi. Kelima, application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface atau protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi, seperti menyediakan sebuah interface untuk simple mail, transfer protokol, telenet dan file transfer protokol. Pada bagian sinilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Fungsi application layer. Yang pertama, interface antara jaringan dan SW aplikasi. Yang kedua, mengkomunikasi service ke aplikasi. Yang ketiga, setiap melewati layar data mengalami proses ekskapsulasi dan disenkripsi, yaitu pembungkusan data dan penambahan atau pengurangan header. Ini adalah contoh cara kerja OSI layer. Mengirim data, application, presentation, session, transport, network, data link, dan syscall. Yang menerima data itu application, presentation, session, transport, network, data link, dan syscall. Cara kerja OSI layer. Proses perjalannya data dari suatu host ke host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data tersebut harus melalui setiap layer dari OSI untuk dapat sampai ke host tujuan. Contoh misalnya ketika Anda akan mengirimkan sebuah email ke komputer lain pada sebuah jaringan komputer. Proses yang terjadi pertama adalah pada application layer, yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer, email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir, pixel layer, pengiriman data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layar paling bawah, place scan layer,
hingga ke layer paling atas, application layer. Contoh penerapan mode OSI layer dalam penerima email. Ini contoh-contoh. Sekian dan terima kasih ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.